Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 Prodi Akuntansi Syariah kelas 5B akan mempresentasikan materi mengenai hukum bisnis dalam hukum persaingan usaha. Adapun pemateri yang akan mempresentasikan materi ini nantinya pemateri pertama yaitu Aulia Fitri Rahmi, pemateri kedua Friti Cynthia Silva, dan pemateri ketiga yaitu Devi Herawati. Nah, dalam materi ini akan membahas tentang pengertian hukum persaingan usaha, dasar hukum persaingan usaha, jenis-jenis persaingan usaha, larangan pada hukum persaingan usaha, sanksi pada pelanggaran hukum persaingan usaha, jenis-jenis penggabungan usaha seperti merger, akuisisi, dan konsolidasi, serta terdapat juga contoh kasusnya. Untuk itu langsung saja kita bahas materinya ya. Pengertian hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha ialah cabang hukum yang mengendalikan kondisi pasar dengan memantau perilaku perusahaan maupun pelaku usaha, yang memiliki tujuan mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi yang bisa merugikan dinamika pasar, baik melalui konsolidasi, monopoli, atau pengendalian yang tidak setara. Hukum ini mencakup pelarangan praktik non-kompetitif, penyalahgunaan posisi dominan, dan praktik lain yang mengganggu keseimbangan pasar antar pelaku komersial. Dasar hukum persaingan usaha. Dasar dari hukum persaingan usaha terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang kemudian undang-undang tersebut diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Dasar hukum lainnya yaitu terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 mengenai Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU, dan keputusan tersebut kemudian diganti oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2008. Jenis-jenis persaingan usaha. Yang pertama, persaingan sehat. Persaingan sehat ialah kompetisi yang dilakukan antar perusahaan maupun para pelaku usaha yang berjalan secara fair dan biasanya lebih mengutamakan prinsip-prinsip etika bisnis. Yang kedua, persaingan tidak sehat. Persaingan tidak sehat ialah suatu keadaan di mana para pelaku usaha atau perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya tanpa mengedepankan etika-etika bisnis sehingga aktivitas bisnis berlangsung secara tidak fair dan dapat menyebabkan kerugian pada pihak lain. Larangan pada hukum persaingan usaha. Yang pertama, perjanjian yang dilarang. A. Perjanjian bersifat oligopoli. B. Perjanjian mengenai penetapan harga. C. Perjanjian alokasi pasar. D. Perjanjian pemboikotan. E. Perjanjian kartel. F. Perjanjian trust. G. Perjanjian oligopsoni. H. Integrasi vertikal. I. Perjanjian tertutup. J. Perjanjian dengan pihak luar negeri. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tentang kegiatan yang dilarang. Yang pertama ada praktik monopoli, yang kedua kegiatan yang mengandung unsur monopsoni, yang ketiga penguasaan pasar, yang keempat kegiatan jual rugi, yang kelima konspirasi usaha atau biasa disebut praktik persekongkolan. Berikutnya penyalahgunaan posisi dominan. Posisi dominan merupakan kondisi pada dasar tertentu di mana sebuah perusahaan atau pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang dapat mengancam usahanya terkait dengan pangsa pasar yang dikuasainya. Pelaku usaha atau perusahaan dapat dikatakan memiliki posisi dominan apabila yang pertama ada seorang pelaku usaha atau perusahaan menguasai 50% atau lebih pangsa pasar suatu jenis barang maupun jasa tertentu. Yang kedua, 2 atau 3 pelaku usaha maupun perusahaan menguasai 75% atau lebih dari pangsa pasar suatu jenis barang maupun jasa tertentu.
selanjutnya sanksi pada pelanggaran hukum persaingan usaha. Yang pertama, sanksi administratif. Keputusan penghentian atas perjanjian yang telah disepakati, perintah untuk perusahaan atau pelaku usaha agar mengakhiri aktivitas yang terbukti menciptakan praktik monopoli dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Menetapkan untuk melakukan pencabutan atas peleburan atau penggabungan suatu perusahaan atau badan usaha dan melakukan ambil alih atas saham perusahaan. Berikutnya, sanksi pidana pokok. Sanksi pidana pokok yang ditetapkan kepada pelaku praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ialah pidana berupa denda. Pada pasal 48 ayat 1 disebutkan bahwa ancaman denda sekurang-kurangnya 25 miliar rupiah dan sebesar-besarnya denda 100 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti dari denda selama-lambatnya 6 bulan. Sanksi pidana tambahan. Penetapan sanksi pidana tambahan diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Anti Monopoli, yaitu yang pertama, penghapus izin usaha. Yang kedua, pelaku usaha dikenal larangan untuk menempati kursi komisaris ataupun direksi jika terbukti berbuat tindakan yang melanggar pasal ini, dengan sanksi yang dijalani yaitu selama minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Yang ketiga, menghentikan aktivitas usaha dan aktivitas lain yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ya, baik, selanjutnya ada jenis-jenis penggabungan usaha, yaitu seperti merger, akuisisi, dan konsolidasi. Yang pertama ada merger, yaitu proses di mana sebuah perusahaan bergabung dengan perusahaan yang sudah ada sebelumnya untuk membentuk satu entitas baru. Yang kedua ada akuisisi, yaitu proses pengambil alihan sebagian atau seluruh saham dari sebuah perusahaan yang dapat menyebabkan perubahan pengendalian atas perusahaan tersebut. Yang ketiga ada konsolidasi, yaitu suatu kondisi di mana terdapat 2 atau lebih perusahaan atau pelaku usaha yang bergabung untuk membentuk suatu entitas baru. Nah, untuk contoh kasusnya di sini ada perkara penerapan Google Play Billing System. KPPU sudah mulai melakukan penyelidikan berdasarkan inisiatif atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli yang dilakukan oleh Google LLC dan anak usahanya di Indonesia. Google diduga melakukan penyalahgunaan posisi dominan, penjualan bersyarat, dan praktik diskriminasi dalam distribusi aplikasi secara digital di Indonesia atau Google Play Billing System. Berdasarkan informasi terbaru dari KPPU, dalam proses penyelidikan, Google LLC mengajukan surat permohonan perubahan perilaku pada tanggal 13 Juni 2023 dan melakukan perbaikan surat permohonan perubahan perilaku pada tanggal 11 Juli 2023. Permohonan perubahan perilaku di tahap penyelidikan itu dimungkinkan berdasarkan pasal 81 Peraturan KPPU nomor 2 tahun 2023. Untuk itu, KPPU melakukan rangkaian analisa terhadap surat permohonan perubahan perilaku oleh Google LLC, khususnya atas keterkaitan poin-poin usulan perubahan perilaku dengan potensi penyalahgunaan posisi dominan dan persaingan usaha tidak sehat di masa mendatang. Pada tanggal 30 Oktober 2023, KPPU telah mengirimkan surat persetujuan perubahan perilaku dengan penambahan atau perbaikan syarat yang ditulis dalam pernyataan perubahan perilaku. Nah, surat tersebut berisi poin-poin komitmen yang harus dilakukan oleh Google LLC dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yakni tanggal 24 November 2023. Namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Google LLC tidak dapat memenuhi 2 komitmen berupa surat pernyataan Google LLC untuk tidak akan melakukan perilaku anti persaingan dan penyalahgunaan posisi dominan, serta surat pernyataan perubahan perilaku yang telah ditandatangani pimpinan Google LLC. Berdasarkan hal tersebut, KPPU menyimpulkan bahwa terlapor tidak menjalankan perubahan perilaku, sehingga proses pemantauan perubahan perilaku dihentikan dan penyelidikan dilanjutkan ke tahap pemberkasan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 8 Prodi AKS 5B. Terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.